Waduh, itu mah udah pasti batal ya kalau itu ya. Batal dong. Udah pasti batal, langsung ngomong dia saking keselnya. Gue lagi sholat nih mungkin gitu kali ya. Oke baik, kalau misalnya kayak gitu kan udah pasti batal. Tapi aku mau nanya sama Ustadz Syam. Kalau baru kepikiran gimana nih Ustadz Syam, misalnya aduh ada tamu yang datang, aduh yang bukain pintu nanti siapa ya, aduh atau ada telepon, aduh ini penting gak ya, angkat gak ya, apa segala macam. Nah itu gimana, harus diulang apa enggak nih sholatnya Ustadz Syam? Aku mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian seperti tadi sudah jelas membatalkan sholat karena berbicara dengan sesuatu yang di luar bacaan sholat pasti. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat, kemudian ada orang yang ngetuk pintu gitu ya. Jadi sunnah baginda Nabi SAW ya ini memberikan isyarat. Allahu Akbar. Assalamualaikum dari luar. Gedein suara. Sami Allahu liman hamidah. Jadi digedein suara kita supaya dia dengar gitu. Supaya dia mendengarkan bahwa kita sedang sholat. Dan yang dipertanyakan adalah bagaimana seandainya dia mau sholat tapi dia menggantungkan niatnya. Jadi ada merubah niat, ada menggantungkan niat. Jadi perkara yang membatalkan sholat ini dua-duanya membatalkan sholat. Mengganti niat dan menggantungkan niat, mengganti niat dan menggantungkan niat. Yang mana yang mengganti niat itu? Mengganti niat itu misalnya dia lagi sholat sunnah nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba orang udah sholat gitu. Udah deh sholat ikutan aja deh sholat berjamaah. Gitu, jadi dia mengganti niatnya. Misalnya dia sholat sunnah, tahiyatul masjid di depan. Ternyata qomat gitu. Ya udah deh sekalian aja, udah ikutan aja duhur gitu. Ikutan aja duhur. Maka dia mengganti niatnya, maka itu tidak sah. Kecuali dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Misal dia sholat sunnah yakni qobliyah. Atau sholat sunnah, dia sholat wajib. Dia sholat fardu, sholat duhur sendiri. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika dia sholat duhur, ada yang berjamaah. Rombongan baru datang berjamaah, ketika dia berjamaah maka dia boleh mengganti niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Menjadi sholat sunnah mutlak, ini ya Allah saya sholat sunnah aja karena saya mau ikut sholat duhur di situ. Ya itu boleh, itu boleh gitu ya? Mengganti niat yang seperti itu boleh. Yang kedua adalah pertanyaannya menggantungkan niat. Jadi mengganti niat itu membatalkan sholat, menggantungkan niat juga itu menjadikan sholatnya tidak sah. Contoh misalnya tadi ditanyakan. Dia mau sholat, tapi ya udahlah kalau tamunya udah datang, saya batalkan dulu sholatnya baru bukain pintu. Meskipun tamunya nggak datang, itu sholatnya batal. Meskipun tamunya nggak datang, Allahu Akbar. Ya udah deh, ntar kalau HP-nya bunyi saya harus angkat nih. Ini proyek penting ini, meeting penting ini. Itu meskipun teleponnya nggak bunyi-bunyi, itu pun tidak sah sholatnya atau batal sholatnya. Atau misalnya dia sholat di bandara. Sholat di bandara lalu dia berniat, kalau sebentar saya sholat aja dulu lah. Kalau panggilan terakhir saya batalin aja sholatnya. Itu tidak sah. Itu tidak sah karena sudah menggantungkan niat dari awal. Saya niat sholat duhur tapi kalau ada panggilan terakhir saya batalkan sholatnya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada panggilan terakhir dari pesawat maka dia mau batalkan sholatnya. Maka itu disebut dengan menggantungkan niat. Dari awal udah gak sah ya? Dari awal udah gak sah. Meskipun dia dalam keadaan sholat, selesai, sudah wirid, sudah berdoa, ternyata pesawatnya delay. Walaupun delay, walaupun gak ada panggilan, walaupun dia nggak jadi batalin sholatnya, tetap dianggap batal sholatnya karena dari awal niatnya sudah menggantungkan niatnya pada sesuatu yang bisa membatalkan sholat, maka itu pun sudah membatalkan sholatnya. Jadi mengganti niat dan menggantungkan niat juga termasuk pembatal sholat. Wallahu a'lam. Kalau lagi sholat tiba-tiba ada yang nepuk buat makmuman itu? Diganti niatnya. Gak usah diganti niatnya. Karena itu yang bertugas adalah si makmum. Dia niatnya apa makmum itu. Iya, jadi imam itu bebas sebenarnya. Oke, berarti pokoknya yang tidak diperbolehkan adalah yang menggantungkan niatnya ya. Jadi dari awal udah gak sah ya sholatnya. Betul. Kita lagi sholat sunnah. Ternyata ada yang nepuk, dia sholat duhur. Kita tetap aja sholat sunnah. Dianya yang harus berniat sholat duhur. Oke, baik. Masuk banget penjelasannya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Syam. Terima kasih. Kita lanjut.